Shalom, selamat pagi. Renungan Harian Toraya, Gereja Toraja Marendeng, Sangatta, kembali menyapa kita di pagi hari ini untuk mengawali aktivitas kita, menjadi pegangan kita sepanjang hari ini. Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 30 Mei 2020. Dengan bahan bacaan dari Keluaran 19 ayat 17 sampai 25. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan di dalam Tuhan dan kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang bertata di atas kerajaan sorga, terima kasih atas kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu. Kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan kekuatan baru, nafas hidup yang baru, harapan yang baru. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Layakkanlah kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Inilah kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang berdoa. Amin. Keluaran 19 ayat 17 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi, lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama, kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawab dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan kehendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang sempat membaca dan mendengarkannya. Amin. Tema renungan Harian Toraya Sabtu 30 Mei 2020 diberi judul Menjaga Kekudusan Hidup. Kita mungkin teringat saat kita masih kecil, guru-guru sekolah minggu kita melarang kita menjentuh atau bahkan menaiki mimbar. Kita saat itu pasti lupa apa penjelasan, bahkan kita tidak tahu kenapa kita tidak boleh menaiki mimbar bahkan menyentuhnya. Sehingga kita hanya mau melihat dan menjauhi mimbar. Bahkan kita tidak akan pernah menyentuh mimbar dan mengotorinya. Pada hari ketiga, Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan bangsa Israel sendiri berdiri pada kaki gunung Sinai. Pada ayat bacaan kita yang ayat 17. Kemudian gunung Sinai tertutup dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api, dan seluruh gunung itu gemetar. Ayat 18 pembacaan kita. Tuhan berfirman kepada Musa, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Ayatnya yang ke-21 dan ke-22. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Musa berkata, tidak mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami untuk memasang batas sekeliling gunung dan menguduskan tempat itu. Pada ayatnya yang ke-23.
Sekali lagi Tuhan berfirman kepada Musa untuk turun dan naik kembali beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan mati. Ayat yang ke-24. Dari bacaan kita menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita bahwa betapa pentingnya kita menjaga keterhubungan kita dengan Tuhan dalam kekudusan. Menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan berarti kita diharapkan taat mendengarkan firman-Nya, serta tunduk dengan setia melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab jika kita tidak menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Allah, berarti kita akan binasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, buatlah hidup kita menjadi kudus dengan membentuk cara hidup kita dalam kebenaran. Terpujilah Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Allah pemilik kehidupan kami. Terima kasih karena firman-Mu Engkau mengingatkan kami kembali untuk menjaga kekudusan hidup kami, agar kami layak, Bapa, untuk menghadap tahta-Mu. Saat ini Bapa, kami membawa diri kami, pribadi kami, lepas pribadi, dalam setiap tugas, karya, dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami, sehingga kami boleh mengangkat semua tugas, tanggung jawab, dan karya itu Bapa. Dan dalam pelayanan, Engkau tetap memberikan kami hikmat, kekuatan, dan kesehatan untuk melakukannya semua itu Bapa. Kami membawa keluarga kami, Engkau sertai keluarga kami, biarlah keluarga kami tetap melakukan perintah-Mu Bapa, menjaga kekudusan, menjadi keluarga Kristen. Kami juga membawa bangsa dan negara kami Bapa, biar kiranya bangsa dan negara kami boleh melalui segala persoalan. Pemimpin kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok, Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat dalam mengambil setiap kebijakan. Ajar pula kami Bapa sebagai warga negara untuk takut akan pemerintahan, tunduk akan segala perintah, dan kami boleh menjadi warga yang penuh hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan kami sebagai warga. Kami tetap melakukan kewajiban kami, terlebih Bapa di saat pandemi COVID-19 saat ini, kami boleh tetap mengikuti protokol kesehatan. Inilah kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya, edisi Sabtu 30 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati.